Nih, banyak kasus-kasus di mana ibu-ibu tuh sering diledekin karena sennya kanan tapi beloknya ke kiri. Jangan sampai ya kita jadi salah satu di antara mereka, nanti viral. Halo para warga, balik lagi sama Pomelda di sini. Hari ini kita kembali lagi di segmen Lady Biker. Pomelda hari ini mau bahas soal tips aman berkendara khusus para lady biker supaya berkendara tetap aman, nyaman, dan pastinya tetap keren. Pertama, sebelum mulai berkendara, pastikan kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ini dia langkah-langkah persiapannya. Yang pertama, pastikan sudah menggunakan alat-alat keselamatan. Seperti misalkan helm. Terus udah gitu, jangan lupa helmnya pastikan sudah SNI ya. Yang kedua, pastikan sudah menggunakan jaket atau atribut yang diperlukan. Yang ketiga pastinya celana panjang dong, karena kalau celana pendek nanti bisa berbahaya ketika terjadi sesuatu di jalan. Dan yang terakhir jangan lupa gunakan sepatu ya. Emangnya kenapa sih kita harus pakai perlengkapan keselamatan? Jawabannya pastinya untuk keselamatan diri kita sendiri dong, karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Di jalan bukan cuma kita yang menggunakan jalanan itu, tapi ada pengendara-pengendara lain yang mungkin juga tidak berhati-hati atau kurang mementingkan keselamatan pengendara lain. Kalau misalkan kita udah pakai perlengkapan keselamatan, kan jadinya lebih nyaman dan lebih tenang ketika berkendara. Betul nggak? Yang kedua, jangan lupa untuk cek kendaraan. Pastikan rem, klakson, tekanan ban, bahan bakar semua udah dicek. Jadi di tengah jalan nggak ada lagi nih hal-hal yang nggak kita inginkan. Kayak jangan sampai nih ada kecelakaan karena rem tidak bisa berfungsi. Kan berbahaya dong. Itu kenapa pentingnya kita ngelakuin cek kendaraan sebelum kita berangkat. Apalagi orang-orang kayak kita kan bawa penumpang. Yang ketiga, posisi duduk harus yang benar. Nih, Mpo kasih tahu gimana posisi duduk yang benar. Pastinya duduk dengan posisi tegap, lalu tangannya rileks aja, taruh di stang. Dan hal ini bisa ngebantu untuk ngontrol kendaraan lebih baik dan untuk menjaga keseimbangan. Jangan miring sini, miring ke sini. Kayak gini, ntar sakit bahu sama pinggang kita. Apalagi kan kita lama di jalanan, bener nggak tuh? Sekarang kita masuk ke tips berkendara yang aman dan efektif. Yang pertama, jaga kecepatan tetap aman dan stabil. Pastinya jangan terlalu lamban dan jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu lamban bisa-bisa bikin pengemudi lain nggak nyaman dong. Tapi kalau terlalu cepat juga mungkin bisa bikin bahaya. Jangan-jangan nanti kamu jadi penyebab jalanan itu nggak aman. Jangan sampai ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan sinyal tangan dan lampu sen. Nih, banyak kasus-kasus di mana ibu-ibu tuh sering diledekin karena sennya kanan tapi beloknya ke kiri. Jangan sampai ya kita jadi salah satu di antara mereka, nanti viral. Jadi kalau misalkan mau belok kanan, sennya harus kanan. Mau ke kiri, ya sennya ke kiri. Untuk memastikan orang lain itu tahu kita itu arahnya mau kemana, mau ke kanan, mau ke kiri, atau mau lurus. Yang ketiga, hindari titik buta kendaraan lain. Pastikan agar kamu terlihat ya di spion kendaraan lain. Dan pastikan untuk tidak terlalu dekat dengan kendaraan yang lebih besar. Misalkan truk atau tronton. Karena bisa beresiko tinggi terjadinya kita tidak terlihat oleh kendaraan atau supir dari kendaraan tersebut. Jadi pastikan untuk menjaga jarak aman keselamatan ya. Kalau nggak aman gimana kok? Kalau nggak aman bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Itu harus kita biar nggak kecelakaan. Betul. Yang keempat, tetap fokus dan hindari gangguan. Jangan sekali-kali ngegunain handphone saat berkendara. Terus udah gitu, kalau misalkan mau mendengarkan navigasi, lebih baik menggunakan headset. Itu cara yang lebih aman. Tapi headsetnya jangan dipakai untuk ngedengerin musik yang ngeganggu konsentrasi kita. Nanti nyetir jadi nggak konsen. Atau sinyal-sinyal dari kendaraan lain tidak terdengar ketika mereka memberikan sinyal seperti klakson. Jadi tetap fokus ya, jangan sekali-kali pakai handphone. Walaupun aplikasi lagi nyala, bisa menggunakan phone holder untuk cara yang lebih aman. Kalau pakai speaker Bluetooth gimana Pak? Speaker Bluetooth di motor? Iya, jangan cuma aja. Nggak usah aneh-aneh deh. Nanti penumpang ngomong kita nggak dengar. Fokus aja, fokus. Sebagai lady biker, ada tambahan tips spesial dari Pomelda nih. Yang pertama, pastikan untuk menggunakan pakaian yang nyaman dan aman. Kalau misalkan pengen tetap tampil fashionable, tampil keren, boleh-boleh aja sih Mpo, tapi jangan lupa tetap harus nyaman digunakan. Apalagi kita seharian di bawah terik sinar matahari. Kalau Mpo saranin sih pakai atasan yang bahannya itu adem, terus udah gitu celananya juga jeans, terus udah gitu jangan pakai
jaket atau enggak sweater yang tebel, karena kan nanti gerah. Terus udah gitu bikin kita sendiri nggak nyaman atau terlalu berkeringat. Kalau pakai kerudung juga bisa pilih bahan-bahan yang nggak terlalu tebal. Gitu aja. Emang penting ya kok pakai pakaian yang nyaman sama aman sama rapi buat customer sama diri sendiri. Penting. Kenapa? Soalnya biar customer nggak ngerasa bahwa kita asal-asalan ketika datang untuk menjemput mereka. Misalkan pakai tank top, nanti apa nggak kaget konsumen? Itu kan nggak sopan, walaupun di luarnya pakai atribut. Walaupun begitu, dalamnya tetap harus sopan ya. Misalkan kaos pun yang rapi, jangan yang bolong-bolong. Terus udah gitu, celana jeans yang bolong-bolong juga Empo nggak nyaranin ya. Soalnya kalau misalkan nanti terjadi, misalkan amit-amit jatuh gitu, nanti bagian-bagian kulit yang nggak ketutup, jadinya bopeng gitu. Jadi bisa disimpulin buat diri sendiri tuh nyaman, enak. Bener, orang juga enak liatnya gitu. Jadi rating juga bisa Bagus. Tapi jangan lupa untuk di luarnya pakai atribut yang lengkap dan rapih ya. Enggak rapi tapi nggak wangi gimana kok? Harus wangi dulu kan? Kalau wangi sih pilihan ya, asalkan jangan bau aja. Nanti penumpang jadi nggak nyaman dong, apalagi kalau jaraknya jauh. Bener nggak? Bisa kalau nggak wangi tapi nggak bau. Bisa, yang penting nggak bau asem gitu. Jadi nggak ada baunya tuh bisa. Yang penting mandi pakai deodoran. Kalau misalkan nggak punya parfum nggak apa-apa, pakai deodoran deh. Tapi, oke. Selain udah rapi, udah bersih, kalau bisa wangi ya. Ya, wangi itu poin plus ya gitu. Yang kedua, tips dari Pomelda, gunakan makeup yang ringan. Kita bukan mau pergi kondangan, tapi kita mau ngebit. Jadi makeupnya itu tipis-tipis aja. Kalau misalkan mau pakai bedak boleh, tapi nggak usah heboh-heboh. Nanti penumpang takut gitu kan. Kita kan bukan mau kondangan atau mau show pentas. Jadi biar wajah tetap enak dilihat, pastikan udah cuci muka gitu ya. Misalkan udah pakai sunscreen untuk persiapan berkendara sepanjang hari. Pasti keringetan, makanya jangan tebel-tebel, karena kalau tebel-tebel nanti luntur udah pasti gitu. Bukan ya. Bener, yang ringan-ringan aja, jadi wajah juga nggak cepat bermasalah. Yang ketiga, bawa tas lempang atau saddle bag. Jadi tas itu gunanya buat apa? Buat taruh barang-barang penting kayak misalkan handphone, dompet. Tapi jangan bawa tas yang gede-gede, misalkan ransel yang besar atau tas tangan, repot kan gitu. Jadi pakai aja tas yang praktis. Tasnya bisa yang selempang, bisa yang di pinggang, atau bisa yang saddle bag gitu, biar lebih stylish mungkin. Jadi pilih aja tas yang paling nyaman buat kalian, tapi jangan sampai ukurannya itu berlebihan gitu. Jadi itu tadi tips aman berkendara ala Pomelda. Gimana tipsnya jangan lupa diterapin sama teman-teman. Nah, ini Pomelda ingetin lagi nih dari pertama ya. Yang pertama, siap-siap ketika mau berkendara, mulai dari cek kendaraan, pakai perlengkapan keselamatan, terus udah gitu pastikan posisi duduk juga sudah benar. Itu sebelum berkendara. Yang kedua, tips untuk aman berkendara di jalan raya. Yang pertama, ada jaga kecepatan yang stabil, gunakan lampu sen dengan benar, hindari titik buta dari kendaraan lain, dan tetap fokus ketika berkendara, jangan menggunakan ponsel. Yang ketiga, ini tips spesial yang cuman bisa Pomelda kasih. Yang pertama ada pakai pakaian yang nyaman, yang kedua pakai make up yang ringan-ringan aja, dan yang terakhir bawa tas lempang yang tidak mengganggu diri sendiri maupun penumpang. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama dan itu harus jadi prioritas kita, baik itu keselamatan diri sendiri maupun keselamatan bagi penumpang. Kalau gitu, jangan lupa ya, tips ini harus dibagiin ke teman-teman Lady Bikers lainnya, biar nggak kita doang yang selamat, tapi yang lain juga bisa berkendara dengan aman dan nyaman, dan pastinya selamat karena di rumah ada yang nungguin dong. Nah, itu aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Sahabat Grab Indonesia, dan tungguin konten bareng sama Mpok Melda yang lainnya. Oke, dadah!